Perkenalkan, nama saya Aulia Ayusha Fitri sebagai moderator. Perkenalkan, aku Sri sebagai nama saya Aisyah Sabila sebagai operator. Nama saya Ayat Muhammad Ihsan, absen 30 sebagai pengkaji. Pakai panas atas dan bawah. Pakai panah ya rapopo. Seorang istri yang seorang anak seekor naga. Mereka sedih karena memiliki seorang anak berwujud naga. Namun mereka tetap menyayangi anak tersebut dan memberi nama Heru Kelinting. Pasangan suami istri itu memperkirakan anaknya akan menjadi junjungan para warga. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk pergi mengasingkan diri di Gunung Wilis. Setiap hari mereka berdoa agar anaknya bisa berwujud menjadi manusia. Dahulu ada seorang pasang suami istri yang memiliki seorang anak berwujud naga. Anak tersebut diberi nama Heru Kelinting. Ia selalu berdoa agar anaknya bisa berwujud jadi manusia. Suatu hari para dewa mengabulkan permohonannya. Sang dewa memberi petunjukan agar menjadi anaknya bertambah 300 dengan cara meninggal sepupunya di Gunung Wilis. Terdapat 300 tahun dan Heru Kelinting ditumbuhi pepohonan dan semak-semak sehingga tidak ada seperti naga. Dan pada saat itu desa sedang mengadakan acara pernikahan anaknya kepala desa yang sedang kekurangan bahan pangan, dan kepala desa memutuskan untuk mencari bahan pangan juga. Namun setelah seharian mencari bahan pangan juga, warga tidak menemukan hewan buruan sekalipun. Dan salah satu warga beristirahat di salah satu batang pohon dan menancapkan pisaunya di batang itu. Dan mengetahui batang itu keluar darah, kemudian menyadari bahwa itu adalah daging. Kemudian para warga berbondong-bondong untuk mengambil daging dari batang tersebut yang ternyata adalah ekor naga. Darinya setelah itu betapa Heru Kelinting akhirnya berubah wujud menjadi seorang anak kecil. Kemudian dia datang ke desa tersebut dengan penampilan yang lucu dan meminta makan, namun malah diusir oleh warga desa tersebut. Setelah diusir, Heru Kelinting perasaannya sangat sedih dan kecewa karena masakan yang buat di pernikahan anaknya itu sebagian dari daging Heru Kelinting. Nah, di perjalanan Heru Kelinting menemui seorang nenek yang baik yang bernama Nyai Latung, dan kemudian Nyai Latung itu mengajak Heru Kelinting ke rumahnya untuk berikan makanan, walaupun cuma makan nasi saja. Setelah makan, Heru Kelinting
berterima kasih dan berpesan kepada nenek tersebut agar menjaga-jaga diri karena akan terjadi banjir yang akan datang di desa itu. Kemudian baru ini kembali ke desa tersebut dan membawa lidi di tangannya dan menancapkannya ke halaman rumah Pak Kadis tersebut dan memberi pengumuman kepada para warga bahwa tidak ada satupun yang bisa mencabut batang lidi tersebut. Para warga dan Pak Kadis merasa tertantang akan omongan yang diberikan baru ini. Kemudian mereka berbondong-bondong mencabut lidi tersebut, namun tidak ada satupun yang bisa mencabut batang lidi tersebut. Kemudian baru ini berpesan kepada para warga dan Pak Kades, kalau semisal tidak boleh berbesar kepala dan meremehkan orang lain. Kemudian baru ini mencabut lidi tersebut dan bekas luka dari lidi tersebut mengeluarkan air yang sangat banyak dan akhirnya menenggelamkan desa tersebut dan para warga tersebut. Hanya yang selamat Nyai Lampung karena dia telah menyelamatkan, dia telah memberi makanan baru ini dan juga dikasih pesan untuk menyiapkan kapal untuk menjadi juga supaya adanya. Ya sekarang desa tersebut telah menjadi telaga yang akhirnya dinamai Telaga Ngobel. Pesan baru penting yaitu jangan berbesar kepala dan meremehkan orang lain, atau artinya jangan kalian sombong dan merendahkan orang lain itu kayak kita menghina orang lain atau meremehkan kemampuan dan dimiliki orang lain, karena setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Tahap selanjutnya yaitu tanya sesi. Sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya maksimal 3 ya. Apa arti Telaga Ngobel? Apa arti Telaga Ngobel itu artinya telaga yang berbau anyir garam. Kemawal lidi. Lidinya ditancapkan di rumah Pak Kadis. Karena Pak Kadis itu menyelenggarakan acara pernikahan anaknya. Masakannya sebagian itu dari daging baru kepiting, sedangkan baru kepiting datang ke desa mereka untuk meminta makanan, namun tidak dikasih makanan tersebut. Hanya baru kepiting punya ide ke Pak Kadis dan menanamkan di depan halaman rumahnya Pak Kadis. Ada yang mau bertanya lagi?
Yuk. Itu yang kasih nama ayat dan sudah berfungsi. Jadi tidak diceritakan asal usul nama bisa dinamakan berfungsi. Yo mbak, wis rampung sih. Kritik saran lek ono lek ora ono disimpulkan. Adil atau jalan. Kenapa kita ucapkan di rumah Pak Kades? Karena Pak Kades menyelenggarakan pernikahan anaknya dengan beliau saat menjadi raja. Kenapa dinamakan Baru Ginting? Karena yang menamakan ayah dan ibu Baru Ginting, jadi tidak ada asal usul Baru Ginting. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.